Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bab 3, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Nah, disimak baik-baik ya untuk materi kali ini. Sebelum kita melanjutkan suatu materi ini, mari kita sama-sama kita ketahui apa itu relasi. Relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota. Anggota-anggota apa? Yaitu himpunan dari A ke B. Jadi di sini relasi antara himpunan A dan ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Nah, sebelumnya di kelas 1 kita sudah mempelajari tentang himpunan ya. Nah, di sini lanjutannya daripada himpunan tersebut. Nah, di sini kita akan belajar tentang relasi memasangkan daripada himpunan A ke himpunan B-nya. Nah, misalnya di sini ada 3 faktor dari 12 dan 7 lebih dari 3. Hubungan faktor dari dan lebih dari itu disebut dengan relasi ya. Hubungannya dari faktor dari dan lebih dari itu disebut dengan relasi. Nah, biar lebih jelas lagi kita lihat untuk slide selanjutnya. Nah, untuk relasi dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara diagram panah ya. Yang kedua dengan cara Kartesius atau grafik Kartesius. Dan yang ketiga dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, saya di sini punya contoh soal, disimak baik-baik, kita diskusi bersama. Di sini saya menuliskan 2 himpunan ya. Ada himpunan A, ini himpunan A, dan ada himpunan B. Himpunan A, nilai X-nya lebih besar daripada sama dengan 2 dan nilai X-nya lebih kecil dari 7. Nah, X-nya merupakan keanggotaan dari bilangan prima. Sedangkan himpunan B, kalau kita baca di sini nilai X lebih besar daripada sama dengan 3. Nilai X-nya juga lebih kecil daripada sama dengan 6. Nah, X-nya merupakan keanggotaan bilangan asli. Nah, ini kita mengulang lagi untuk pelajaran daripada himpunannya. Kalian harus tahu cara membaca daripada kalimat matematika yang saya tulis seperti ini. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita membacanya dari tengah, bukan dari depan lagi. Beda halnya jika X lebih kecil daripada 2 ya. Beda halnya X lebih kecil daripada 2. Jadi tulisannya X lebih kecil dari 2. Itu beda dengan penulisan seperti ini. Kalau penulisan seperti ini kita bacanya dari tengah ya. Kita bacanya dari tengah lalu kita baca ke kiri dulu ya. Jadi X lebih besar. Jadi simbol yang ini bukan dibacanya lebih kecil sama dengan, tapi lebih besar sama dengan, karena kita bacanya dari tengah, bukan dari sebelah sini ya. X lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil dari 7. X merupakan keanggotaan, kalau ada simbol E seperti ini artinya adalah keanggotaan. Keanggotaan bilangan prima. Nah, begitu juga yang himpunan B-nya. Sama dibacanya mulai dari tengah. Jangan salah ya, Nak. Nah, di sini pertanyaannya, yang pertama, tuliskan anggota-anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, yang kedua, tunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Kita membuat relasi faktor dari. Nah, dengan apa? Yang pertama, kita disuruh dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua, kita disuruh dengan menggunakan grafik Kartesius. Dan yang ketiga, kita tentukan himpunan pasangan berurutannya. Nah, kita simak sama-sama cara menjawabnya. Nah, di sini kita jawab dulu yang A. Di sini ada himpunan A yang tadi di soalnya ya. X lebih besar dari 2, X lebih kecil dari 7.
Ingat, sekali lagi, X lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil dari 7. X keanggotaan bilangan prima. Nah, karena X lebih besar dari 2, ya, X lebih besar sama dengan 2, kalau ada simbol dengan tanda sama dengan di bawahnya seperti ini, ya, berarti nilai 2-nya kita tuliskan juga, ya. Beda kalau di sini tidak ada sama dengannya, 2-nya tidak ikut. Nah, karena di sini ada sama dengan nih, ya, ada sama dengannya, berarti 2-nya kita masukkan juga. Jadi yang lebih besar daripada sama dengan 2 itu adalah 2, 3, dan 5. Nah, ini bilangan prima. Ingat, bilangan prima dimulai dari angka 2. 2, 3, dan 5. Kenapa 7-nya tidak ikut di sini? Karena di sini simbolnya tidak ada tanda sama dengannya, ya. Jadi kalau misalkan tidak ada sama dengan seperti ini, angka 7 ini tidak masuk ke dalam keanggotaannya. Jadi anggotanya adalah 2, 3, 5, ya. Selanjutnya yang untuk himpunan B, di sini ada X lebih besar sama dengan 3, X lebih kecil sama dengan 6. Dan X merupakan keanggotaan dari bilangan asli. Ingat, untuk bilangan asli jangan tertukar dengan bilangan caca. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, sedangkan kalau bilangan caca dimulai dari angka 0, ya. Nah, di sini nilai B-nya atau keanggotaan dari B-nya adalah, karena dia bilangan asli, di sini juga ada tanda sama dengan, jadi angka 3 dan angka 6 ini masuk ke dalam anggota, ya. Jadi B-nya sama dengan anggotanya jadinya 3, 4, 5, 6. Karena X lebih besar sama dengan 3, X lebih kecil sama dengan 6. Nah, X merupakan keanggotaan bilangan asli. Jangan sampai ketukar ya, Nak. Oke, selanjutnya itu adalah yang poin A, kita sudah jawab. Sekarang kita menjawab poin B untuk yang option yang pertama, yang I1-nya. Membuat diagram panah dari relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Nah, yang pertama untuk kita membuat diagram panah, kita harus membuat lingkaran, ya, atau kita bisa membuat lonjong, ya, silinder bulat lonjong seperti ini. Nah, di sini saya buat ada, karena di sini ada dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Saya buat dua lingkaran. Ada lingkaran untuk yang A, himpunan A, dan untuk yang B. Nah, tadi kita sudah menentukan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Anggota dari himpunan A itu tadi adalah 2, 3, dan 5. Kita tulis ke dalam lingkarannya. Sedangkan himpunan yang B, anggotanya adalah 3, 4, 5, dan 6. Ya, jangan lupa di depan himpunan A kita berikan titik, dan di depan himpunan B kita berikan titik. Nah, selanjutnya, karena di sini kita disuruh membuat suatu relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Nah, 2 merupakan faktor dari 4, ya. Lalu 2 merupakan faktor dari 6. Nah, dari mana kita tahu 2 merupakan faktor? Karena 4 ini bisa dibagi 2 dan 6 ini bisa dibagi 2. Jadi 2 merupakan faktor dari 4 dan 2 merupakan faktor dari 6. Kenapa tidak 3? Karena 3 tidak bisa dibagi 2 dan 5 tidak bisa dibagi 2, ya. Nah, 3 faktor dari 3 dan 3 faktor dari 6. Selanjutnya, dan 5 faktor dari 5. Nah, karena di sini A ke B, jadi hanya panahnya tertujunya dari A menuju ke B, tidak dari B menuju ke A. Salah. Nah, ini yang disebut dengan diagram panah relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B. Nah, untuk memperjelas, untuk relasi dalam satu domain, ya, ini disebut dengan, kalau yang menuju itu disebut dengan domain, sedangkan yang dituju itu disebut dengan kodomain, ya.
Nah, domainnya ini dari satu domain boleh ke beberapa kodomain. Jadi boleh lebih panahnya lebih daripada satu, seperti ini. 2 panahnya ada 2, ke-4 dan ke-6. Itu relasi ya. Nanti beda lagi dengan fungsi. Nah, untuk fungsi kita akan belajar di pertemuan yang selanjutnya. Hari ini kita masih relasi dulu. Yang selanjutnya, poin yang kedua, grafik Kartesius ya. Nah, tadi kita sudah menemukan, nah di sini adalah nilai A-nya ya, yang menuju ya, atau domainnya itu adalah garis yang X, sedangkan kodomainnya adalah garis yang Y. Nah, jadi mendatar dan membujur ya, garis lintang ke atas. Ini adalah kodomain atau yang B, himpunan B. Sedangkan yang mendatar ya, ini adalah domain atau himpunan A ya. Tadi himpunan A, himpunannya itu adalah 2, 3 dan 5 ya. Karena di sini adalah garis bilangan, saya tambahkan angka 1 dan angka 4. Dan sama juga seperti ini, saya tambahkan angka 1 dan angka 4, saya bedakan menggunakan warna. Warna ini yang membedakan karena dia ini adalah keanggotaan himpunan A dan yang ini keanggotaan himpunan B. Nah, tadi angka 2 ini tadi ya menuju ke titik yang 4 dan titik yang 6. Nah, jadi dari sini 2 tarik garis ke angka 4. Lalu bikin titik di sini. Dan 2 kita tarik ke arah ke garis yang titik ke 6 ya. Baru tarik garis ke kiri dan ke bawah. Nah, begitu juga yang ini. 2 tarik garis ke angka 6, lalu tarik garis ke kiri. Ya. 2 sudah selesai, sekarang ketiga. Tadi angka 3 menuju ke angka 3 ya. Nah, di sini bikin titik, tarik garis ke kiri dan ke bawah. Lalu angka 3 ini juga tadi menuju ke angka 6 ya. 3 faktor dari 6. Jadi di sini kita tarik garis ke kiri ke angka 6 dan ke bawah ke angka 3. Nah, 4 tidak ada, sekarang ke 5. 5 faktor dari 5. Jadi 5 kita tarik garis ke atas menuju angka 5 yang kodomain atau yang ada di garis Y ya. Nah, setelah kita membuat grafik Kartesiusnya sudah selesai. Dari sini kita bisa membaca yang poin titik 3, himpunan pasangan berurutan. Ini dia himpunan pasangan berurutannya. Di sini 2 kita tarik ke 4 jadi 2,4 ya. 2 kita tarik garis ke 6 jadi 2,6. 3 kita tarik garis ke angka 3 jadi 3,3. 3 kita tarik garis ke angka 6 ya, yang kodomain atau barisan yang Y jadi 3,6. Sedangkan 5 kita tarik garis ke titik 5 jadi 5,5. Nah, inilah himpunan pasangan berurutan. Jangan lupa untuk menulis himpunan dibuka menggunakan buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Nah, sedangkan untuk menempatkan pasangan berurutan kita menggunakan buka kurung dan tutup kurung di dalamnya dan dibatasi oleh tanda petik dan koma. Baik, untuk pertemuan kali ini mengenai fungsi dan relasi, untuk kali ini kita membahas tentang relasi, dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang fungsinya seperti apa. Terima kasih anak-anak yang telah menyimak video ini dengan baik. Terima kasih juga yang sudah hadir di kelas ya. Jangan lupa jaga kesehatan, selamat belajar dan terus semangat ya. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.